Puji Tuhan. Tuhan baik ya. Tuhan sangat baik. Kasih Tuhan itu sempurna. Coba kita bilang, kasih Tuhan itu sempurna. Adakah kurang kalau sudah sempurna? Adakah kurang kalau sudah sempurna? Gak ada lagi. Jadi kasih Tuhan itu sempurna. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang saya mau sampaikan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, silahkan saudara duduk. Saudara-saudara, saya waktu 2 minggu yang sudah lewat, udah disampaikan sama saya yang tugas. Saudara-saudara, mulai dari disampaikan saya yang tugas, kaki saya sakit terus. Ya, sakit. Begini sakit, asal bangkit sakit. Tetapi saya bilang kepada Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi waktu kumat kaki saya ini, lebih besar kuasa-Mu Tuhan dari sakitku ini. Akhirnya saya kuat. Setiap kumat, lebih besar kuasa-Mu Tuhan dari sakitku ini. Saya kuat, saya mampu. Enggak sehat saudara-saudara, enggak baik, tetap sakit. Tetapi waktu saya katakan, lebih besar kuasa-Mu dari penyakitku ini Tuhan, aku menjadi kuat. Jiwaku menjadi kuat, saudara-saudara. Tuhan, Engkau penolongku. Itu sebabnya saudara-saudara, hari ini pun saya mau sampaikan firman Tuhan ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara itu apa itu kira-kira? Segala perkara. Saudara mungkin mempunyai masalah, mungkin anak, mungkin karena uang, mungkin karena saudara. Jawab aja dalam hati saudara, mana lebih besar Tuhan dari masalah saudara? Mana lebih besar masalah dari Tuhan? Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita katakan Tuhan lebih besar, masalah itu jadi ciut dia. Kalau kita katakan Tuhan lebih besar, masalah itu jadi lemah dia. Saudara-saudara, tapi kalau kita bilang Andi kau suine, Andi kau suine, sorry ya, sor penakit Jadi mari kita belajar Tuhanku lebih besar. Tuhanku lebih besar, Tuhanku lebih besar. Saudara-saudara, saya waktu katakan Tuhan lebih besar dari penyakitku ini, kaki ini tetap sakit, saudara-saudara, tetap sakit. Tapi ada kekuatan yang Tuhan beri. Seperti lagu tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, sekali lagi, kalau kita katakan Tuhan lebih besar dari masalah kita, Tuhan lebih besar dari penyakit kita, kita tidak akan gelisah, saudara-saudara. Ada ketenangan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Zaman ini zaman
corona tapi kita sehat. Adakah kita bersyukur? Adakah kita berterima kasih? Saudara-saudaraku, rumah sakit penuh orang sakit. Kita semuanya sehat. Bersyukurlah kita, saudara-saudara, bersyukur. Tapi bolehkah kita berkata, aku langgit? Gak bisa. Kalau itu Tuhan izinkan, gak bisa. Mari saudara-saudara belajar bersyukur. Amin. Lihat masalah do. Lihat masalah do. Bisakah bersyukur? Bisakah bersyukur? Saudara, ketenangan yang paling aman kita bersyukur saat ada masalah. Itu tenang itu akan datang dengan begitu damai sekali. Waktu kita susah, waktu kita sedih kali, syukur Tuhan, Engkau lebih besar dari masalahku. Kalau kita katakan begitu, saudara-saudara, damai yang dari Tuhan itu akan memenuhi hati kita. Tenang rasanya, damai rasanya. Mau saudara praktek? Mau saudara praktek? Coba. Karena di saat kita bersyukur, di saat kita berterima kasih, di situ membuktikan kita memiliki iman. Pasti Tuhan kasih yang terbaik. Tuhan sediakan yang terbaik untukku. Aku diajari Tuhan bersyukur. Jadi saudara-saudara, kita bisa kuat, kita bisa menikmati kasih Tuhan. Saudara, kita semua kan berusaha supaya sehat, ya kan? Supaya sehat tubuh ini. Saudara, ini kalung saya ini, katanya ini obat. Ya, obat. Mama, pakai mama, gelah kamu sehat. Itu kata anakku, supaya aku sehat. Itu sehat apa? Tubuh, iya kan? Tubuh ini sehat. Sering kita berobat, kita makan vitamin supaya tubuh ini sehat. Mabagai? Tapi pernahkah kita perhatikan jiwa kita ini sehat saat bagaimana? Jiwa kita sehat saat bagaimana? Saat kita bahagia lagi. Saat kita dengarkan firman Tuhan, saat kita lakukan firman Tuhan, jiwa kita ini kuat. Saat kita bersyukur kepada Tuhan, jiwa kita ini kuat. Tapi kalau saat kita ngomel, jiwa kita bagaimana? Merana. Ngandung Tuhan yang megikan kita saat kita bersungut-sungut. Saat kita tidak merasa puas, sedih Tuhan, jiwa kita juga sedih, saudara-saudara. Itu sebabnya hari ini mari kita katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan memberi kekuatan kepada kita kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau, ya tidak. Saat bagaimanapun kita umpamanya sudah jatuhnya, saat bagaimanapun kita sudah lemahnya, ingat, kalau kita ingat Tuhan, Tuhan lebih besar. Tuhan lebih besar. Tuhan lebih besar. Saudara-saudara, hal itu berkuasa dalam kehidupan kita sehingga kita menang dalam pergumulan kita, ya.
Kalau kita mengingat cerita yaitu Marta dan Maria. Pernah dengar cerita Marta dan Maria? Siapa yang sibuk masak? Marta. Siapa yang di kaki Tuhan diam? Maria. Apa yang Tuhan bilang kepada Marta? Karena Marta bilang, suruh dia ke dapur Tuhan, suruh dia ke dapur biar dibantunya aku. Tuhan bilang, Marta, 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 yang terbaik yang Maria sudah pilih. Di hadapan Tuhan, yang terbaik di saat kita mendengar firman Tuhan. Di saat kita melakukan firman Tuhan, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tapi coba kita jujur-jujur saja. Kita kan masih manusia. Kita jujur-jujur saja. Mana lebih seringkali kita urus tubuh kita ini atau jiwa kita? Tubuh. Jujur kak kita kerini. Okay. Jujur kita kerinana. Seringkali saudara-saudara, tubuh ini kita utamakan. Tubuh ini kita utamakan sehingga lupa kita, saudara-saudara, mengingat jiwa kita. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita ampuni orang lain, udahlah, Tuhan bilang ampuni kok. Tuhan bilang ampuni kok. Itu kok firman Tuhan. Kita ampuni. Kira-kira Tuhan senang apa tubuh yang senang? Tuhan senang. Tubuh gua nina, latar bane. Saudara-saudara, sekarang tergantung pilihan kita. Tergantung pilihan kita. Siapa mau kita besar-besarkan? Siapa mau kita puja? Kepada siapa kita mau menyerahkan diri kita? Itu pilihan kita, saudara-saudara. Itu pilihan kita. Pilihan kita. Seperti Marta dan Maria ini satu contoh, saudara-saudaraku. Tuhan datang ke rumah orang itu bukan mau makan. Bukan mau makan. Tetapi Marta sibuk untuk masak. Maria, dia tenang di kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bilang itu lebih baik. Saudara-saudara, kita udah tahunya membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang menyenangkan hatiku. Kalau kita pilih yang menyenangkan hatiku, kita ini tambah gemuk. Kita ini tambah kuat. Rohani kita menjadi lemah. Hubungan kita dengan Tuhan jadi tersendat-sendat. Itu tergantung pilihan kita, saudara-saudara. Tergantung pilihan kita. Tergantung pilihan kita. Mana mau kita pakai? Saudara-saudara, di hadapan Tuhan, nggak ada alasan kita nanti nggak tahu aku, nggak ada lagi boleh gitu, nggak lagi. Itu tergantung pilihan kita, saudara-saudaraku. Mari kita belajar bertekad, Ada cerita itu dalam 2 Raja-Raja, di mana orang Samaria sudah dikepung, ya, orang Samaria sudah dikepung, udah habis makanan. Dan saudara-saudara, ada sebahagian, ya pokoknya anaknya sendiri sudah dia potong, dia makan.
Begitulah keadaan Samaria waktu itu. Tapi di situ ada 4 orang kusta. Ada 4 orang kusta. Orang kusta ini dia bukan tinggal di kota, dia tinggal jauh ya dari kota. Tempatnya pun diasingkan. Tapi keempat kusta ini dia berkata, kalau kita ke kota pun gak ada makanan, kita akan mati. Tapi mari kita ke perkemahan orang Aram, ya, ke perkemahan musuh. Ayo kita ke perkemahan musuh. Karena kalau kita ke kota pun, masuk kita ke kota mati juga karena gak ada makanan. Lebih baik kita mati juga, mati di perkemahan orang Aram. Saudara-saudara, waktu itu keempat orang kusta ini bersehati untuk maju. Ya, kita akan datangi perkemahan orang Aram. Saudara-saudara, waktu mereka berangkat, tentara orang Aram mendengar suara, ya. Tentara orang Aram mendengar suara, ada kuda datang. Ada orang yang mau menyerang dia. Dia dengar suara. Yang membuat suara itu adalah Tuhan. Saudara-saudara, waktu keempat kusta ini dia maju. Saudara-saudaraku, tentara orang Samaria lari terbirit-birit. Lari meninggalkan banyak makanan di perkemahan orang Aram. Jadi saudara-saudaraku, waktu itu mereka ini, keempat orang kusta ini sampai di tempat itu. Saudara, dia lihat banyak makanan. Padahal di Samaria sudah kelaparan. Karena orang Aram itu dia lari meninggalkan semuanya. Saudara-saudaraku, orang kusta ini sudah kenyang memakan makanan yang tinggal. Saya sampaikan cerita ini, saudara-saudaraku, karena keempat orang kusta ini dia bertekad, mati pun gak apa-apa, kita ke tempat tentara perkemahan orang Aram. Saudara-saudaraku, tekad itulah Tuhan buat orang Aram itu mendengar suara sehingga dia lari. Hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan, buatlah satu tekad. Mati hidup, aku tetap menyerahkan hidupku ke tangan Tuhan. Jangan kalau bisa aku mengasihi Tuhan. Tapi kalau tidak bisa, tidak sanggup, tidak. Saudara-saudara, orang yang begitu itu akan tidak maju-maju, tidak mengalami pertolongan Tuhan. Biarlah kita bertekad hari ini. Apa yang mengganggu rohani kita? Apa yang mengganggu rohani kita? Biar kita tanggalkan itu semuanya. Biar kita tanggalkan, saudara-saudara. Biar kita lepaskan itu semuanya. Kalaupun apa yang terjadi, aku tetap mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengikut Tuhan. Kalau aku mengikut Tuhan, aku diberkati Tuhan. Kalau aku mengikut Tuhan, aku dipelihara Tuhan. Enggak itu lagi tujuan kita, saudara-saudara. Enggak itu lagi tujuan kita. Tetapi tujuan kita, aku tetap mengasihi Tuhan. Walaupun apa terjadi, aku tetap mengasihi Tuhan. Itu menjadi tujuan kita, saudara-saudara. Jangan sekali lagi, aku setia kepada Tuhan supaya aku diberkati. Enggak itu lagi, saudara-saudara. Saya pernah alami ya. Saya pernah alami itu kira-kira ya sudah ada mungkin 20 tahun.
20 tahun, iya sudah ada 20 tahun. Dalam hatiku waktu itu saudara-saudara, udahlah apa yang ada. Karena aku waktu itu sudah berangan-angan kali. Pengen kali ke Yerusalem. Tapi selalu saja gagal. Udah ada uangku habis. Tapi saudara-saudara, satu waktu saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku pingin ke Yerusalem, tapi uangku tidak ada. Tapi Tuhan, aku percaya Tuhan pasti tolong. Jadi gak kupikirkan lagi. Tapi pernah ku bilang sama Tuhan, aku suka Tuhan. Ya, aku suka ke Yerusalem. Aku suka. Tapi saudara-saudara, udah ku ceritakan itu sama Tuhan. Hatiku pun gak lagi memikirkan itu. Tapi Tuhan itu baik. Dia sangat baik. Dia selalu setia. Waktu tidak kupikirkan itu lagi. Waktu tidak kuidam-idamkan itu lagi. Tuhan sediakan. Ya, Tuhan sediakan. Waktu itu saudara-saudaraku dikasih tahu sama kami, sediakan paspor. Hanya itu, berangkat ke Yerusalem tanpa menyediakan ongkos. Itulah Tuhan. Ya, jadi maksudku ku sampaikan hal ini saudara-saudaraku, bukan ku larang saudara bercita-cita, bukan ku larang saudara mempunyai visi. Tapi maksud saya saudara-saudaraku, biarlah tujuan yang utama dalam hidup kita, apakah ku buat memuliakan Tuhan. Ya, apakah ku buat supaya aku memuliakan Tuhan? Biar itu menjadi angan-angan kita. Biar itu menjadi kerinduan kita. Apa yang ku buat? Karena itu, apa yang ku buat untuk menyenangkan Tuhan? Karena itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang lebih-lebihnya itu Tuhan berikannya. Apa yang cocok dalam hidup kita, Tuhan berikan. Jadi saudara-saudaraku, belajarlah kita untuk mengingat apa yang perlu dalam hidup kita. Apa yang menjadi tujuan hidup kita. Saya rindu kita baca dalam Yudas 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saya tekankan di dalam bagian yang nomor 3 dari bawah, berjuang untuk mempertahankan iman. Ya, berjuang. Erpala-pala kita mempertahankan iman kita. Ya, mempertahankan iman kita, kita harus berjuang. Jangan murah kali seperti Esau. Ya, Yusuf masak kacang merah. Kata Yakub, ku kasih kacang merah ini kalau kau kasih hak kesulunganmu sama aku. Iya, yuk. Saudara-saudara, banyak orang sekarang, ku kasih kam pinjaman, tukar agama. Why? Mau aku sama kam, dek, tukar agama. Why?
pertahankan iman, saudara-saudara. Pertahankan apa yang Tuhan sudah beri. Kita diselamatkan, saudara-saudara. Kita diselamatkan. Keselamatan itu mahal. Yesus sendiri mati untuk kita, ya. Yesus sendiri mati untuk kita, itu keselamatan kita. Mau kita menjual iman kita gara-gara, ku kasih kamu pinjaman 100 juta. Tapi pindah agama, teken ini. Aduh. Saudara-saudaraku, pertahankan, berjuang. Berjuang. Pertahankan iman yang Tuhan sudah beri bagi kita. Ya, pertahankan itu. Seringkali mungkin kalau gara-gara uang kita nggak mau. Tapi seringkali gara-gara sepele, aku di Sepala itu nggak pun selamat, nggak apa-apa Nina. Berapa kecilnya itu imannya, saudara-saudara? Berapa kecilnya? Kamu nggak dapat bagian kalau kita dalam keluarga, ya. Kau nggak dapat bagian kalau kau tidak meninggalkan Tuhanmu itu. Saudara-saudara, pilih, pertahankan iman. Jangan, adinalah kami pindah agama, laka karidat bagian kami handai. Itu orang nggak mau berjuang itu. Jadi mari saudara-saudara, pertahankan, berjuang, ya. Dari mana datangnya iman? Saudara-saudaraku, dalam Roma 10 ayat 17 di situ dikatakan iman datang dari mendengar firman Tuhan. Iman kita boleh bertumbuh saat kita mendengar firman Tuhan. Iman kita bertumbuh saat kita melakukan firman Tuhan. Didengar saja, laboka, praktekkan. Saudara-saudara, kita akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, ya. Mari kita baca ayat yang terakhir, Roma pasal 11 ayat 36. Sebab ya, kita bernapas dari siapa? Kita bernapas dari siapa? Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, mulai saat ini, mari saudara-saudara sadari bahwa kita bernapas ini adalah karena dari Tuhan. Kita bernapas dan sadari saudara-saudara, napas kita untuk apa? Untuk Dia. Ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, banyak godaan. Banyak godaan, tetapi keputusan itu dari kita. Keputusan dari kita. Jadi biarlah kita ambil satu tekad. Apapun terjadi, aku tetap mengasihi Tuhan. Ya.
Apapun terjadi, aku tetap mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berkata demikian, pasti kita akan mendapat kebahagiaan dari Tuhan. Jangan saudara pikir, kalau aku tetap mengasihi Tuhan, tidak ada masalah. Ada masalah. Tapi di saat kita bermasalah itu, disitulah diuji iman kita. Diuji iman kita, saudara-saudara. Saudara mau mengasihi Tuhan? Saudara mau mengasihi Tuhan? Mari kita buktikan, ya, kita buktikan. Karena dunia ini hanya sementara. Hidup kekal itu selama-lamanya. Hidup kekal itu selama-lamanya. Dunia ini hanya sementara. Seringkali dulu, kalau abang dulu, Bapak Debbie, Pendeta Surbakti, dia bilang, perbandingan hidup di dunia ini sentak tak lau. Tapi hidup kekal itu sebanyak air di Danau Toba. Piga tak ka endulau Danau Toba. Piga tak la terkira nari. Senang kita selama di dunia ini. Senang gua siakap sikap. Bandingan hanya setak-tak lau. Senang di dunia ini, bagaimanapun senangnya, itu hanya sementara. Sakit pun kita rasa selama di dalam mengiring Tuhan, itu hanya sentak-tak. Tapi kegeluhan si rasa lalap sorga si mulia sebanyak air di Danau Toba. Selama-lamanya. Dunia ini tempat susah, saudara-saudara. Jangan saudara cari senang di dunia ini, enggak akan ada. Dunia ini tempat susah. Senang itu di saat kita melakukan firman Tuhan. Di saat kita berhubungan erat dengan Tuhan, ada damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.